saya mengharapkan ke depan itu semua distrik ada di Kabupaten Mimika itu ada perpustakaan. Nah, karena perpustakaan itu program prioritas untuk bagaimana meningkatkan anak baca, bukan hanya di sekolah, tapi juga harus di perpustakaan juga. Saya himbau kepada masyarakat, kalau memang ada arsip-arsip yang tersimpan di masyarakat, atau foto-foto zaman dahulu kabupaten sebelum terbentuk Kabupaten Mimika, saya sebagai kepala dinas memohon untuk bisa kita konsultasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, dan akan saya hargai itu. Dan bukan datang terus, istilah saya, kita tidak hargai, tetap kita hargai. Dengan ya setidaknya ada finansial sedikit lah untuk saling menghargai, karena itu arsip itu mereka bisa simpan, itu satu kebanggaan untuk kita ya. Betul. Ya kita juga harus menghargai mereka gitu. Amolongo, Nima Witimi, Saipa. Halo Sobat Mimika Center, kembali lagi bersama Podsling, podcast keliling suaranya Mimika Center. Hari ini kita punya kesempatan yang sangat luar biasa. Sudah ada buku, berarti kita mau bicara apa coba? Bicara soal jendela dunia dan juga sejarah. Hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa untuk mengunjungi OPD yang memastikan generasi Mimika tetap cerdas dan tidak lupa akan sejarah. Untuk itu, selamat datang Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Bapak Yakob Toisuta. Selamat datang di Podsling, Bapak. Ya, selamat. Apa kabar? Siap. Baik-baik saja. Ya. Hari ini kesempatan yang luar biasa, kita berkunjung di perpustakaan di Jalan Hasanuddin. Nah, Bapak Kadis, kita langsung saja, karena ini sudah memasuki awal tahun 2026, yang sudah pasti semuanya kita tahu bahwa semuanya serba digital. Apa sebenarnya GONG atau program unggulan dari Dinas Perpustakaan dan juga Arsip Daerah tahun ini? Ya, memang kalau GONG untuk 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah bagaimana kita ikut perkembangan zaman. Jadi otomatis kita harus berpacu di dalam pengembangan untuk membuka minat baca, supaya bagaimana orang bisa dapat buku bagus, bisa pinjam juga dengan tidak ribet dengan macam-macam. Ya kita harus pasang digitalisasi dengan cara kita Inggris Slide. Inggris Slide yang kita pasang ini tahun 2026 adalah bagaimana supaya di dalam menghitung jumlah pengunjung di Dinas Perpustakaan dan Arsip itu bisa tercapai. Contoh, anak kalau dulu kita biasa pakai manual. Sekarang dengan Inggris Slide kita bisa dapat tahu jumlah anak yang datang mengunjungi berapa orang. Juga masyarakat umum, mau mahasiswa, maupun siapa saja kita bisa dari faktor genetik perempuan, laki-laki, anak-anak itu semua bisa tercover. Nah, terus dalam peminjaman buku juga tidak ribet lagi. Jadi mereka jadi anggota, mereka tinggal scan, terus biodatanya keluar, mereka tinggal cari buku, terus mereka mau pinjam, tinggal catat, dalam itu sudah muncul lah. Bisa mereka pinjam. Nah, pinjam ya bisa kita taruh 3-4 hari. 3-4 hari. 3-4 hari kita bisa lihat apa buku itu tipis atau tebal. Kalau tebal ya kita harus kasih fair panjang sedikit lah. Tapi dengan catatan buku itu harus dijaga dan harus betul-betul tidak boleh sampai rusak, karena juga saudara-saudara kita juga akan pinjam juga untuk membaca juga. Itu jadi tahun 2026 kita pakai program Inggris Slide, itu program nasional. Indis Slide, Inggris Slide ya. Mungkin ada kepanjangannya dari Indis Slide atau memang namanya Indis Slide? Indis Slide memang dia punya ini. Keren. Terus kalau kita lompat ke arsip, kita pakai Sri Kandi. Sri Kandi. Iya, Sri Kandi. Jadi sistem pelayanan jadi berbasis digital, jadi surat menyurat tidak perlu lagi dikirim-kirim, diketik saja langsung dikirim. Maupun di Kabupaten Mimika maupun khusus macam di OPD dan juga di tingkat nasional bisa ke departemen manapun di Indonesia, semua pakai Sri Kandi, termasuk KPK. KPK juga pakai Sri Kandi, jadi kalau ada apa-apa bisa langsung. Tapi itu pada prinsipnya kita yang kepegang Sri Kandi itu betul-betul orang yang bisa simpan rahasia. Bukan asal orang yang tahu ini ya, tapi itu sangat fatal. Jadi kita memang arahkan waktu
sosialisasi kita minta itu betul penempatan orang betul-betul yang bisa kerja dan bisa menjaga rahasia. Gitu. Betul. Jadi Punya program prioritas kita ya 2026. integritas yang tinggi. Jadi yang sebagai admin dari setiap OPD itu harus memiliki integritas yang tinggi. Iya, betul. Nah, Bapak izin dari 2 program yang tadi, bagaimana? Sudah sejauh mana implementasinya di Mimika? Ya, kalau untuk arsip sudah jalan. Kita sudah sosialisasi dan mereka sudah ada yang datang pelatihan dan kita tekankan bahwa 2026 sudah harus jalan karena kita sudah pernah launching itu 2025 sudah di launching, jadi 2026 semua sudah harus pakai. Nah, itu. Jadi minimal dalam setiap OPD itu ada 2, satu untuk di umum dan satu untuk kepala dinas. Jadi kepala dinas macam mau kirim surat kemana, dia tinggal ketik, selesai, langsung dia kirim saja kita. Kirim saja. Jadi sudah tidak perlu lagi untuk mengantar satu surat, membuang-buang waktu untuk langsung ke tempat untuk hanya untuk mengantarkan surat. Sudah ada program yang namanya Srikandi. Srikandi ya. Jadi nanti ketik macam Pak Kadis, saya contoh mau ke Kadis dinas lain, saya tinggal ketik, langsung kirim ke kepala dinasnya langsung. Nah, tinggal nanti dia buka di situ, tinggal dia bisa menjawab atau dia merekomendasi ke bidang yang menangani persoalan yang kita hadapi. Jadi itu sangat cepat. Tinggal kembali ke oknum tertentu yang ada di mengoperasi di OPD masing-masing. Ya. Keren. Sudah sangat luar biasa berarti untuk mengikuti perkembangan zaman era digitalisasi. Memang kita juga mengharapkan kita punya gedung yang sekarang kita lagi renovasi. Jadi itu malah kalau sudah jadi itu bisa tingkat nasional. Oh iya. Jadi itu khusus untuk perpustakaan, itu bisa tingkat nasional. Jadi contoh kita di Timika buka begini mau pinjam buku, itu yang ada di perpustakaan nasional kita bisa pinjam. Kita bisa pinjam, nanti dia kasih masuk dalam sistem, di sana lihat ini Timika ada minta, dia akan kirim ke alamat yang bersangkutan. Yang penting biodata itu lengkap, kirim. Nanti pada pengembalian dia tidak perlu kirim, dia datang taruh aja di dinas ini. Nanti kita yang kirim kembali ke dinas yang di pusat maupun di Jogja, di kota-kota besar bisa semua. Karena itu memang satu paket digital yang ada terjadi di Republik Indonesia ini. Nah, Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit untuk menjadi anggota atau member untuk meminjam buku sekarang ini alurnya seperti bagaimana? Itu sangat mudah kali. Yang penting dia bawa KTP atau kartu pelajar, dia datang mendaftar aja. Untuk mendaftarnya langsung harus di sini? Iya, harus di sini. Ya, dan nanti kita foto dia, coba kita bikin dia punya kartu. Iya. Oh, keren. Ya, nanti kalau pada waktu English Site sudah pasang, kita lanjut cuma tinggal scan saja, biodatanya keluar semua. Gitu. Keren. Memang ada kendala juga, ada beberapa buku yang kadang-kadang kembali ada rusak atau ini, ya kita belum bisa bebankan kepada yang bersangkutan untuk bagaimana dia harus beli buku itu kembali. Tapi kita masih sementara karena tahap ini, ya kita masih bisa ada toleransi lah terhadap yang membaca. Tapi kita pada umumnya kita tekankan jaga buku itu baik-baik karena bukan adik-adik yang pakai saja, tapi juga ada saudara-saudara lain juga yang mau pakai gitu. Betul. Nah, Pak, Mimika ini kan sangat luas, mulai dari pesisir sampai pegunungan. Betul. Bagaimana strategi dinas memastikan bahwa warga kita yang di pesisir atau pegunungan punya akses bacaan yang sama kerennya dengan yang ada di kota? Ya, itu memang kita sebagai pemerintah punya program seharusnya merata semua ya. Pantai, gunung dan semua harus sama. Nah, tapi kan kita ada kendala-kendala sedikit. Nah, kendala-kendala itu buat saya sebenarnya tidak ada masalah. Selama kita punya keinginan, semua itu pasti tercapai. Apalagi programnya Pak Bupati, ke depan pembangunan harus dari desa ke kota. Atau distrik ke kota. Kalau kita di sini kan, saya mengharapkan ke depan itu semua distrik ada di Kabupaten Mimika itu ada perpustakaan. Nah, karena perpustakaan itu program prioritas. Untuk bagaimana meningkatkan anak baca, bukan hanya di sekolah, tapi juga harus di perpustakaan juga. Karena begini, saya lihat yang kendala terjadi memang anak-anak pesisir saya kasihan. Mereka ketinggalan informasi. Jadi memang kita sebagai pemerintah punya tanggung jawab bagaimana mau meningkatkan SDM anak-anak kita yang ada di pantai maupun di gunung. Kalau di kota masih agak lumayan ya. Tapi di gunung dan pantai ya solusinya itu aja.
kita harus di setiap distrik harus ada perpustakaan. Perpustakaan jangan kita bikin manual, tapi bagaimana dengan kemajuan zaman kita bikin berbasis digital. Jadi dia selain dia ada buku fisik, dia juga bisa baca dari internet. Karena kasihan di pesisir itu kan ada keterbatasan. Jadi kita pemerintah hadir untuk masyarakat, jadi kita harus bikin supaya dia juga bisa baca melalui internet yang kita siapkan. Nah, contoh tahun ini tahun kemarin kita ada bikin di UTA. Di UTA itu ada bikin perpustakaan, salah satu itu permintaan dari hasil musrembang dari masyarakat. Jadi kita ada bangun di sana. Itu kita juga bikin perpustakaan manual begini, tapi juga kita ada pasang internet di sana. Gratis di sana. Ya, internet gratis. Jadi siapa yang mau pakai ya. Dan petugas nanti akan petugas jaga ya, kita mengharapkan petugas itu dari daerah tersebut. Karena tidak mungkin kita dari kota yang ke sana, tapi kita minta dari sana masyarakat itu. Minimal 3 orang, tapi dengan SDM yang bagus, karena sistem pelayanan itu harus betul-betul yang melayani punya SDM yang ini. Berarti yang di UTA ini dalam waktu dekat sudah berjalan? Ya, dalam waktu dekat ya tunggu ini situasi cuaca yang kurang bagus, jadi kita masih tahan ini. Siap. Kita mau turun untuk penataan buku sama pasang ini. Starlink kita ambil dari distrik. Nah, kita mengharapkan itu satu contoh untuk yang lain-lain juga gitu. Keren. Mudah-mudahan bisa segera diimplementasinya ya Pak. Nah, di era gadget, di mana kita bisa dengan gampangnya mendapatkan informasi yang sangat instan, tentu berpengaruh juga sama minat baca buku. Iya, betul. Nah, bagaimana Bapak melihat tantangan ini dalam menjaga kualitas SDM Mimika ke depan? Memang kalau untuk gadget kita tidak bisa menghalangi ya. Kita harus mendukung karena perkembangan zaman. Nah, jadi kita juga di perpustakaan juga tidak boleh kalah dengan perkembangan zaman. Jadi saya bilang, kita harus ikut perkembangan dengan sistem teknologi yang memang mempermudah orang untuk dapat akses dan dapat juga pengetahuan untuk peningkatan SDM. Jadi gadget juga kita bisa pakai sebagai alat promosi bahwa di perpustakaan ini bukan hanya untuk tempat baca, tapi juga bagaimana tempat itu belajar. Nah, jadi memang program kita adalah bagaimana saya tekankan di sini bahwa yang petugas di sini bukan hanya melayani orang melayani orang mencari buku tapi juga dia bisa jadi seorang guru untuk mengajar anak-anak yang datang, apalagi anak-anak yang masih belum sekolah atau yang sudah sekolah SD kelas 1 kelas 2, bagaimana mengajar mereka untuk membaca. Paling yang saya tekankan adalah cara membaca. Dengan membaca, tapi habis itu kita juga kasih mereka satu motivasi, macam kalau kamu baca ini, kamu dapat gula-gula atau coklat untuk menarik minat mereka begitu. Ya, strategi yang kita lakukan begitu. Untuk dikasih reward untuk menambah minat untuk membaca, untuk belajar. Keren. Berarti itu dari usia-usia sekolah ya? Usia-usia sekolah. Nah, selanjutnya Bapak, sebagai pimpinan OPD, apa pendapat Bapak mengenai terobosan Bapak Bupati melalui Mimika Center sebagai kanal resmi pelaporan warga untuk misalnya terkait dengan OPD-OPD macam jalan rusak, terima kasih ya. Saya dukung 100%. Itu sangat bagus. Dengan perkembangan zaman ya kita harus dengan ada teknologi ya kita dengan ada Mimika Center ini supaya bupati itu mendapat informasi itu lebih cepat. Nah, kadang-kadang kan kalau di OPD ada begini-begini, kalau langsung kan di Mimika Center gini kan lebih bagus. Dapat informasi ini ada kerusakan di sini, sangat positif saya suka. Nah, supaya bupati juga bisa ambil langkah-langkah untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat. Tapi pada prinsipnya yang laporan-laporan itu betul-betul jangan laporan yang asal-asalan yang kurang bagus lah. Jadi betul-betul kita saling mengawasi. Pemerintah hadir, masyarakat juga mau menikmati, tapi dia juga mengawasi gitu, supaya kualitas pekerjaan maupun dalam manapun itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan betul ya. Sebelumnya Bapak sempat mention bahwa terkait dengan gedung yang sementara direnovasi, itu perkembangan gedung itu sudah bagaimana Pak? Ya, jadi perkembangan itu ya kita terima kasih bahwa tahun ini
kita dapat anggaran untuk renovasi. Memang anggarannya kecil, tapi bukan sesuatu yang kita harus persoalkan. Tapi itu kan karena pemerintah di zaman Pak Bupati ini kan pembangunan bukan hanya satu tapi ada beberapa pembangunan yang harus diperhatikan. Apalagi saudara-saudara kita di pesisirnya dengan gunung. Jadi dengan pembangunan ini kita mengharapkan bisa 2026 bisa selesai lah. Kalau bisa selesai supaya 2027 kita sudah menempati gedung yang itu. Gedung yang baru. Gedung baru karena kita perpustakaan salah satu dinas yang sewa gedung itu di luar dari 2012 sampai sekarang kita masih sewa di luar. Padahal kita tahu kita punya semua ada, tapi ya kita juga tidak bisa bilang apa-apa. Ya kita cuma menyesuaikan dengan keadaan. Jadi gedung itu sementara renovasi kita mengharapkan 2027 kita sudah bisa menempati dan tidak sewa lagi gitu. Sudah efektif untuk digunakan ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, kalau saya tidak salah untuk Dinas Perpustakaan sudah punya ini ya, lab terkait dengan pengarsipan. Sudah ada. Jadi itu kebanyakan yang OPD mereka datang di sini minta diajari atau mereka mengundang kita ke sana untuk mengajar mereka di sana. Itu fungsinya apa Pak? Terus bagaimana cara kerjanya? Ya, maksudnya itu kan ada aturan-aturan yang harus ditahapi, harus lewat contoh macam map untuk penyimpanan, terus kertas apa yang harus dipakai, itu semua harus mereka tahu gitu. Karena kertas ini juga tidak sembarang, bukan asal kertas, karena kertas itu yang kita kalau salah pilih itu dia punya masa itu akan istilahnya masanya akan rapuh dan dia ini. Jadi kita itu sebenarnya ada aturan kertas yang kita harus pakai itu ada dia punya kadar-kadarnya ada gitu. Nah itu ada supaya waktu untuk jadi arsip itu daya tahannya lebih kuat. Iya betul. Daya tahannya lebih kuat ya. Mungkin Bapak bisa kasih tips sedikit tentang pengarsipan karena jangan salah guys, pengarsipan ini memang terkadang sepele. Padahal itu kan semuanya terkait dengan dokumen penting, foto-foto yang tidak mungkin kita bisa ulang kembali. Betul. Mungkin Bapak ada kasih tips kah atau bagaimana untuk memulai pengarsipan yang baik? Ya, memang kalau pengarsipan yang baik ini ya kita sebelum untuk jadi arsip yang baik kita harus membaca dulu. Oh berarti ini nanti satu waktu menjadi arsip yang sangat ini ya kita harus simpan. Nah, simpan yang baik. Kalau saya anjurkan kalau bisa. Kalau memang masyarakat ada melihat sesuatu yang nanti bisa jadi arsip, bisa datang ke Dinas Perpustakaan dan Arsip, barangkali kita akan hargai itu. Dan kita akan simpan. Supaya satu waktu akan jadi sejarah, bukan hanya hal-hal yang kita anggap macam contoh, macam sejarah Kabupaten Mimika. Nah itu kita harus buat. Betul. Kita harus buat terbentuk Kabupaten Mimika itu awalnya bagaimana, itu sejarah kita harus buat. Jadi memang program kita tahun ini ada pembuatan dokumenter PON. Dokumenter PON? Ya, jadi PON yang 2000 kemarin itu kita akan bikin bentuk dokumenter. Untuk kita itu karena itu kan satu sejarah ya. Iya betul, itu sejarah. Ya, itu. Jadi supaya besok kita punya anak cucu, orang bisa lihat dulu Papua itu PON tahun sekian dengan cabang-cabang olahraga apa, dengan kostumnya bagaimana. Ya kali 150 tahun lagi kali bisa kontingen Timika Papua dia lagi bisa pakai kembali menjadi tuan rumah. Betul. Sudah pasti kita tahu Papua dan juga khususnya Timika ini pernah menjadi tuan rumah. PON tahun 2020, walaupun baru bisa dilaksanakan di tahun 2021 karena pandemi COVID. Betul. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu sejarah teman-teman. Betul. Cuma ya, nah kembali lagi pentingnya pengarsipan, karena sejarah-sejarah ini kan tidak mungkin kita bisa ulang kembali. Nah, mungkin Bapak bisa tambahkan lagi menghimbau warga terkait dengan sesederhana pengarsipan. Ya, jadi itu saya bilang kalau memang masyarakat, saya himbau kepada masyarakat, kalau memang ada arsip-arsip yang tersimpan di masyarakat atau foto-foto zaman dahulu kabupaten sebelum terbentuk Kabupaten Mimika,
saya sebagai kepala dinas memohon untuk bisa kita konsultasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, dan akan saya hargai itu. Dan bukan datang terus, istilah saya, kita tidak hargai, tetap kita hargai. Dengan setidaknya ada finansial sedikit lah. Untuk saling menghargai, karena itu arsip itu mereka bisa simpan, itu satu kebanggaan untuk kita ya. Betul. Ya kita juga harus menghargai mereka gitu. Jadi pada prinsipnya ya sudah mengerti, saya punya tujuan bahwa kalau ada punya foto atau arsip itu bisa datang ke Dinas Perpustakaan Arsip dan nanti kita hargai itu. Nanti kita akan membuat untuk satu sejarah, karena tanpa masyarakat kita tahu bahwa tanpa masyarakat kita tidak bisa tidak punya sejarah. Karena pelaku-pelaku sejarah ini kan kita sadari sudah mulai ada yang Tuhan sudah panggil. Jadi sebelum kita hilang oleh karena waktu dengan ini, ya saya mengharapkan untuk kita pun anak cucu mengenal Kabupaten Mimika, ya saya minta partisipasi kita masyarakat untuk bisa membantu kita di dalam pengumpulan arsip-arsip. Jadi kalau memang arsip itu Bapak dengan Ibu anggap bahwa kita tidak aman di rumah, kunjungilah perpustakaan dan arsip untuk kita saling menjaga arsip itu. Memang kalau dalam pengarsipan itu memang tidak gampang. Itu datang supaya kita lihat, kita bisa upgrade dia lebih bagus lagi gitu. Tapi aslinya tetap ada. Aslinya tetap ada. Mungkin sudah ada salah satu contoh kayak sejarah atau pengarsipan yang sudah ada dan dirawat sampai sekarang oleh sampai sekarang belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Jadi kita masih karena itu mengapa belum ada, kita belum berani ambil karena kita tidak ada depot arsip. Ini kita tidak ada depot. Iya, itu yang jadi kendala. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, ya kita tidak bisa bilang apa karena masih ada di dinas terkait. Kita mau ambil tapi kita mau simpan di mana? Karena gedung juga ini kan masih sewa dan keamanan juga tidak terjamin. Jadi satu-satu jalannya supaya ke depan kita ada punya depot arsip, ya kita minta dari Pak Bupati kalau bisa, ya Pak Bupati bilang waktu itu perencanaan duluan. Jadi kita memang harapkan kalau bisa perencanaan di tahun ini, pembangunan di tahun akan datang supaya arsip-arsip daerah, terutama masalah-masalah tanah dan arsip Kabupaten Mimika terbentuk, semua ada di situ gitu. Karena memang program utama saya itu tulis buku sejarah Kabupaten Mimika, PON berbasis digital dan manual. Jadi nanti kita bikin itu film dokumenter sama buku, penulisan sejarah buku. Terbentuklah Kabupaten Mimika. Itu prioritaskan kita itu. Karena yang saya takut kalau kita tidak bikin, ke depan akan punah oleh waktu. Maksudnya orang bisa bicara tapi bukti tidak ada. Tidak ada bukti, evidence-nya tidak ada. Sejauh ini waktu selama diselenggarakannya PON yang kemarin itu Pak, apakah sudah ada yang disimpan? Ya kalau disimpan ada teman-teman yang wartawan, dia punya foto ada, dia punya ini ada, tapi kan kita butuh anggaran dulu untuk bisa satukan dia semua. Jadi tetap nanti kita hargai mereka. Kita akan kunjungi atau dengan ada wawancara ini, saya mengharapkan mereka punya bukti-bukti PON yang bentuk bentuk sudah dalam flash disk atau bisa kasih ke kita, tapi kita bukan gratis ya, kita hargai mereka tetap. Bakal dihargai. Dihargai ya. Nah, biasanya selain foto dan juga dokumen penting untuk pengarsipan, biasanya apa lagi Pak selain itu? Kayak kalau misalnya video bisa? Bisa. Jadi sekarang itu kita sudah berbasis digital. Jadi kalau arsip itu, kalau yang lama-lama oke lah, kita terima bukti fisik. Nah, tapi kalau ke depan ini tahun 2000-an, kita tidak bisa hanya fisik saja, kita harus bentuk dokumenternya, bukti. Jadi siapa yang hadir di situ, siapa yang tanda tangan, semua di situ. Selain foto, dokumenter, bentuk film macam video gini. Supaya kalau kemudian ada yang gugat, kita punya bukti lengkap. Iya, betul. Kalau kertas orang bisa bikin macam-macam kan, tapi kalau ada bentuk film dokumenter kegiatan, itu kan tidak bisa. Berarti inovasi apa yang Bapak sudah rencanakan ini yang terkait dengan arsip sejarah Mimika agar
tidak hilang dan juga yang paling penting bisa diakses dengan mudah. Iya, itu pasti. Dengan kemajuan teknologi pasti kita akan buka di sistem semua. Sistem. Ya. Oh iya. Supaya masyarakat sekalipun dia tidak datang, tapi dia bisa lihat di YouTube, di Gadget, semua kita. Nah, terus itu. Nah, terakhir Bapak, seberapa besar sih harapan Bapak terhadap masyarakat untuk menjaga fasilitas perpustakaan dan juga aktif memberikan masukan demi kemajuan literasi kita bersama? Ya, saya mengharapkan dengan kehadiran perpustakaan yang ada di Kabupaten Mimika, ya kita minta partisipasi masyarakat untuk saling menjaga, mendukung untuk peningkatan SDM khususnya di Kabupaten Mimika. Gitu. Oh ya Pak, kalau saya tidak salah, selama ini sudah selalu dilakukan ini ya, perpustakaan keliling ya? Iya. Nah, terus mengenai masukan dengan itu, saya juga mengharapkan masukan, tapi dalam sistem masukan atau kritikan itu bukan hanya di perpustakaan, tapi di seluruh OPD saya mengharapkan masyarakat mau kritik oke, tapi jangan kritik tapi tidak punya solusi. Ya. Jadi kita kritik pemerintah itu wajar, tapi harus memberi solusi. Karena pemerintah juga punya kekurangan. Nah, itu terutama di perpustakaan. Karena kita juga tidak ada sempurna di sini. Karena kita perpustakaan Kabupaten Mimika terbentuk 2009. Baru kita dapat 2 pegawai pustakawan. Yeah. Baru dapat selama berdiri ke perpustakaan. Kalau mengenai arsip, baru 1 juga, tapi itu bukan S1, itu diploma. Kita mengharapkan ke depan, di dalam penerimaan CPNS, ya kita minta juga diperhatikan gitu. Mengenai perpustakaan keliling itu, kegiatan itu kita sudah jalan semenjak 2011. Kita sudah jalan kunjungi sekolah-sekolah maupun teman-teman baca, pembentukan teman-teman baca, kita sudah jalankan semua. Dengan ada satu program yang kita lakukan lagi adalah wisata perpustakaan. Jadi sistemnya sekolah menyurat saja ke kita, atau siapapun menyurat ke kita, nanti kita yang akan jemput. Jemput mereka tanpa mengeluarkan biaya. Jadi pemerintah hadir untuk masyarakat. Jadi contoh SMA 1 mau kunjungan perpustakaan, dia menyurat hari apa, tanggal berapa, jam berapa, nanti bis kita yang akan jemput. Oh, ada bis ya? Ya, bis jemput, terus bawa mereka ke sini. Untuk baca. Itu baca, habis itu nanti sampai di sini, bukan berarti habis baca selesai, tapi kita juga ada kasih snack. Nanti harus kita antar pulang. Gitu. Jadi kita punya istilah di sini, wisata perpustakaan. Gitu. Tapi semua itu kita buat, tapi tanpa dukungan dari setiap sekolah, kita tidak bisa bikin apa. Jadi perpustakaan hadir itu kita mengharapkan dukungan dari masyarakat dan juga dari sektor pendidikan melalui dinas pendidikan. Agar fasilitas ini kembali lagi tidak lekang oleh waktu, dibutuhkan partisipasi dari berbagai sektor, salah satunya dinas pendidikan, sekolah-sekolah, untuk membangun minat baca, kembali lagi bersama dengan dinas perpustakaan. Nah, kalau masalah buku-buku ini Pak, selain dari dinas perpustakaannya sendiri, bagaimana caranya memperoleh buku? Dari mana memperoleh? Ya, ini pengadaan dari Kabupaten Mimika sendiri, terus juga ada bantuan dari pusat Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional ada bantuan ke kita juga, tapi juga ada bantuan ke teman-teman baca. Teman-teman baca itu ada dulu di Kuampi Lama, di SP5, Muare, di ke dalam kota sini juga ada, di Kuamki Lama, Kuamki Baru, dengan di Bougainville sini juga ada gitu. Kalau bantuan-bantuan dari perusahaan swasta ada tidak Pak? Ada juga dari Freeport ada. Dari Freeport juga ada. Ada, dia bantuan. Nah, dia bantuan ke perpustakaan, nanti kita salurkan juga ke teman-teman baca. Teman-teman baca. Teman-teman baca yang tadi disebutkan itu disebut, ya, Pak? Itu lokasinya di mana-mana saja? Itu ada di SP5, SP2, Kuamki Lama, Kuamki Baru, di Bougainville sini, terus di Muare ada. Nah. Itu bentuknya bangunan, maksudnya memiliki bangunan? Itu mereka buat di rumahnya. Oh, di rumah? Di rumah, ya. Karena mereka punya rasa kecintaan terhadap lingkungan, daripada anak-anak tidak ada punya bermain yang tidak negatif, ya mereka kumpul di situ.
Berarti di rumah warga begitu ya, Di Pak? rumah warga, di rumah warga, terus diberikan fasilitas buku-buku, jadilah taman baca. Iya, taman baca. Juga ada bantuan dari kita juga, hibah macam komputer, kita juga kasih. Yang kita lihat dia punya laporan peningkatan minat baca, dengan itu banyak kita bantu. Gitu. Keren. Nah, terakhir Pak, mungkin ada pesan Bapak kepada warga Mimika dalam menggunakan kanal Mimika Center sebagai kanal resmi pelaporan warga untuk membantu Bapak memajukan dunia literasi di Mimika. Iya. Mungkin ada masukan Bapak? Ya, kalau saya sangat positif. Ya. Maksudnya dengan laporan-laporan, aduan-aduan masyarakat, itu sangat positif sekali buat saya. Jadi itu cepat bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi kalau saya ibaratnya kalau dengan Badoran Mimika Center. Mimika Center. Kalau saya lihat itu zaman Ahok ya di Jakarta, itu kan dia tidak pakai itu, tapi dia langsung face to face. Jadi masyarakat datang langsung mengadu, langsung dieksekusi. Nah, itu kalau di Jawa ya. Tapi kalau di sini kan kita melalui media ya. Nah, itu juga positif ya. Positif. Buat saya sangat baik. Ya, saya mengharapkan Kredit Mimika Center ini ya digunakan oleh masyarakat dengan hal-hal yang positif, laporan yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika. Nah, Mimika Center ini selain menjadi kanal pelaporan publik, bisa juga bagi warga yang ingin memberikan saran dan juga kritik terkait OPD-OPD. Salah satunya bisa juga terkait dengan Dinas Perpustakaan dan juga arsip daerah. Contohnya, misalnya, aduh, mungkin saya mau kalau saya dikunjungi, tapi tidak tahu mungkin tidak punya akses ke sini, bisa teman-teman tulis di kanal website lapor.mimikacenter.id. Nah, luar biasa sekali, banyak insight. Terima kasih banyak Bapak, banyak insight yang sudah diceritakan, banyak juga ternyata program-program yang sudah direncanakan, bahkan mau direncanakan oleh Dinas Perpustakaan dan juga arsip daerah. Sahabat Mimika, jangan cuma mengeluh di status, tapi jadilah bagian dari solusi. Gunakan kanal resmi Mimika Center. Saya Risa Aulia bersama Bapak Yakob Toisuta di Podsling episode berikutnya. Bye. Literasi maju, Mimika cerdas. Amolongo, Mimawi Timi Saipa, Mimika rumah kita. Salam harmoni. Eme Neme Yaware.